Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dea Stefani Berusur Bakti dengan NIM 22033111044, kelas reguler D 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita Melalui Model Pembelajaran P2RE, Persiapan, Pengorganisasian, Reflektif, dan Evaluasi pada siswa kelas 8 di SMP PGRI Sungguh Minasa yang dibuat oleh Selpi pada tahun 2018. Jadi, peneliti melakukan observasi awal dan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP PGRI Sungguh Minasa. Ditemukan adanya kendala dalam pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas 8. Kemampuan menulis teks berita pada siswa tersebut masih tergolong rendah. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu nilai di antara 65 sampai dengan 70 dalam pembelajaran menulis berita. Ketidakmampuan peserta didik dalam penulisan berita merupakan suatu masalah dalam proses pembelajaran yang harus diatasi oleh pendidik. Sebagai seorang pendidik, guru bukanlah satu-satunya sumber sarana dalam pembelajaran yang harus mengandalkan suara dan juga penguasaan materi. Akan tetapi, keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang inovatif yang dapat merangsang semangat belajar siswa. Guru juga harus kreatif dalam memilih model pembelajaran yang tepat yang bisa diterapkan dalam penulisan teks berita, sehingga siswa termotivasi dan semangat dalam belajar. Pemilihan model pembelajaran yang tidak hanya dapat mengondisikan suasana pembelajaran, melainkan langkah intensif yang berhubungan langsung dengan kegiatan menulis teks berita. Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran P2RE. Oleh sebab itu, peneliti menerapkan model pembelajaran ini dalam penulisan teks berita. Model pembelajaran P2RE yaitu persiapan, pengorganisasian, reflektif, dan evaluasi. Penerapan model ini dapat meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas 8 karena sebelumnya ada persiapan yang dilakukan oleh guru untuk membuka cakrawala berpikir siswa tentang materi pembelajaran dalam kehidupan nyata. Selain itu, menulis berita dilakukan secara berkelompok disertai dengan bimbingan dari guru sehingga siswa tidak mengalami kesulitan. Hasil dari penulisan teks berita akan dipresentasikan sehingga siswa tidak merasa sia-sia dalam menulis dan guru juga memberikan penghargaan. Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis teks berita melalui model pembelajaran P2RE pada siswa kelas 8 di SMP PGRI Sungguh Minasa. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan terhadap laporan penelitian tindakan kelas tersebut, bahwasannya si peneliti sudah cermat dalam memilih teori pada landasan teoretis. Laporan tersebut telah menguraikan tentang teori-teori dari berbagai sumber yang mendukung penelitian tersebut, dan teori tersebut juga sudah tersusun secara sistematis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori tersebut juga sudah saling berkaitan. Nah, yang pertama ada hakikat menulis yang meliputi A. Pengertian menulis, B. Tujuan menulis, C. Manfaat menulis. Yang kedua ada hakikat berita yang meliputi A. Pengertian berita, B. Jenis-jenis berita, C. Teknik menulis berita, D. Unsur-unsur berita, E. Nilai berita, F. Struktur berita, dan G. Penyuntingan berita. Selanjutnya yang ketiga yaitu model pembelajaran P2RE yang meliputi A. Pengertian model pembelajaran, B. Pengertian model pembelajaran P2RE, C. Tahap-tahap model pembelajaran P2RE, D. Kelebihan model pembelajaran P2RE, dan E. Kekurangan model pembelajaran P2RE. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut juga mutakhir karena referensi yang digunakan 5-10 tahun terakhir seperti yang tertera pada gambar tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada teknik non-tes dan juga teknik tes.
teknik non-tes yang meliputi observasi, dokumentasi, wawancara, dan juga angket. Dan teknik teks ini untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yang pertama ada tes hasil belajar siswa. Tes hasil belajar siswa digunakan sebagai bahan evaluasi berdasarkan materi yang diajarkan. Tes berupa soal uraian yang terdiri atas satu soal pada setiap siklusnya. Siklus pertama, satu soal menulis teks berita sesuai dengan peristiwa yang dipilih dan juga diamati oleh siswa. Hasil tulisan siswa dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang dibuat oleh peneliti. Tes ini bersifat kelompok yang dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui data tentang kehadiran dan keaktifan siswa saat proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana guru mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto dokumentasi. Foto diambil saat peneliti melakukan penelitian di kelas 8B SMP PGRI Sungguh Minasa. Dokumentasi foto tersebut terbagi atas prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 yang digunakan sebagai bukti telah melakukan penelitian. Yang keempat ada wawancara. Ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran di kelas. Objek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah guru dan siswa sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran P2RE. Nah, berikut sudah tertera contoh daftar pertanyaan wawancara dengan guru dan juga siswa mengenai model pembelajaran yang digunakan di kelas. Yang kelima, angket. Melalui angket yang berisi daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan secara jujur dan objektif. Penggunaan angket ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran sesudah diterapkan model pembelajaran P2RE. Berikut angket yang telah dibagikan ke siswa. Selanjutnya, proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Pada siklus pertama terdapat beberapa tahapan, yaitu fase perencanaan, pelaksanaan tindakan, evaluasi, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada pelaksanaan tindakan siklus 1 belum mencapai indikator kinerja yang diharapkan karena masih ada kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan yang terjadi selama proses pelaksanaan. Adapun kelemahan yang terjadi pada siklus 1 yaitu yang pertama, peneliti belum terbiasa menciptakan suasana belajar mengajar dengan menerapkan model pembelajaran P2RE. Yang kedua, sebagai siswa yang terbiasa dengan kondisi belajar yang konvensional, belum terbiasa belajar dengan model pembelajaran P2RE. Yang ketiga, pada saat proses pembelajaran berlangsung, masih ada siswa yang tidak bekerja sama dengan kelompoknya. Yang keempat, peneliti belum bisa membangkitkan motivasi belajar siswa secara optimal, terutama dalam memberikan tanggapan ataupun menanggapi. Stimulus yang diberikan guru kurang direspon oleh siswa. Dan yang kelima, masih banyak siswa yang harus mempresentasikan kembali ataupun memperbaiki kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan siklus pertama. Tetapi keberhasilan yang telah dicapai harus dipertahankan. Pelaksanaan siklus 2 ini dibuat dengan perencanaan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, siklus kedua. Seperti pada pelaksanaan siklus pertama, pelaksanaan siklus kedua juga terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, serta refleksi. Pada siklus kedua, perencanaan tindakan dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus yang pertama. Adapun keberhasilan yang diperoleh selama pelaksanaan siklus kedua, yaitu yang pertama, aktivitas dalam proses pembelajaran menjadi lebih aktif terutama dalam berkelompok.
Kerjasama telah tercipta antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan dari tanya jawab ataupun diskusi yang dilakukan bersama peneliti. Yang kedua, pada siklus kedua ini peneliti sudah mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif dengan pengarah pada pembelajaran melalui model pembelajaran P2RE. Selanjutnya, peneliti intensif membimbing saat siswa mengalami kesulitan, dan ini dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa mengalami peningkatan. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dilakukan setelah terkumpulnya data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif kualitatif ini diperoleh dengan menganalisis kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran menulis teks berita melalui model pembelajaran P2RE, meliputi sikap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, analisis data deskriptif kuantitatif. Nilai hasil belajar siswa digunakan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan belajar siswa setelah pembelajaran dilaksanakan dalam setiap siklus, dan dikelompokkan ke dalam kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Berdasarkan ketetapan Departemen Pendidikan Nasional, teknik kategori standar seperti yang tertera pada gambar tersebut. Teknik analisis ini menggunakan perhitungan persentase keberhasilan belajar siswa dengan rumus yaitu rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan skor siswa per jumlah siswa. Nah, berikut merupakan daftar skor hasil evaluasi pada nilai siswa di siklus pertama. Selanjutnya, berikut merupakan daftar skor hasil evaluasi pada nilai siswa di siklus kedua.